Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan mengenai supply and cost of production. Tapi sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya Irfan Andrianto, NIM 18804244016. Kemudian Juni Purwanti, NIM 18804241036. Kemudian Safira Suryawardani 18804244010. Kemudian Diah Widyaningrum NIM 18804241018. Baik, dalam presentasi kita mengenai supply and cost of production ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu explicit dan implicit cost, yang kedua economic profit dan accounting profit, yang ketiga diminishing marginal return, dan yang terakhir adalah planning curve. Oke, dalam materi supply and cost of production ini pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai explicit dan implicit cost. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan explicit dan implicit cost, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai pengertian biaya. Di sini ada 2 pengertian biaya menurut ahli yang kelompok kami ambil. Yang pertama itu menurut Mulyadi. Nah, Mulyadi pada bukunya yang berjudul Akuntansi Biaya yang diterbitkan pada tahun 2015 itu mengartikan biaya sebagai pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, Supriyono dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Biaya, Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok itu menjelaskan biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurangan penghasilan. Setelah kita pahami mengenai pengertian biaya, mari kita bahas mengenai pengertian biaya produksi. Nah, menurut Harnanto pada bukunya yang berjudul Akuntansi Biaya yang diterbitkan tahun 2017 mendefinisikan biaya produksi adalah biaya-biaya yang dianggap melekat pada produk, meliputi biaya langsung maupun tidak langsung. Nah, biaya ini dapat diidentifikasikan dengan kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Selanjutnya, menurut Mulyadi pada bukunya yang berjudul Akuntansi Biaya pada tahun 2015 mendefinisikan biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Berdasarkan sifatnya, biaya dibagi menjadi 3 yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Biaya tetap ini merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan persatuan waktu tertentu untuk keperluan pembayaran semua input tetap dan besarnya tidak tergantung dari jumlah produk yang dihasilkan. Nah, biaya tetap ini tidak akan berubah dan tidak bergantung pada jumlah produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, sebagai contoh, anggaplah sebuah perusahaan menyewa mesin untuk produksi selama 2 tahun. Perusahaan harus membayar 20 juta per bulan untuk biaya sewa. Nah, tidak peduli berapa banyak output yang dihasilkan oleh mesin tersebut, harga sewa tidak akan berubah. Pembayaran sewa ini itu dianggap sebagai beban tetap karena besarannya tidak berubah. Nah, selanjutnya yaitu biaya variabel. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang mengalami fluktuasi atau bervariasi sesuai dengan jumlah output yang diproduksi. Nah, variabel cost ini akan meningkat ketika volume produksi meningkat dan akan turun ketika volume produksi menurun. Nah,
contoh saja penjual gorengan. Nah, ketika gorengan yang dijual itu ramai, pengeluaran untuk membeli tepung akan berubah, akan mengalami peningkatan. Sedangkan ketika penjualan sedang sepi, itu pengeluaran untuk membeli tepung akan turun juga. Lalu selanjutnya yaitu biaya total. Nah, biaya total ini merupakan penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel dalam proses produksi. Berdasarkan realitas, biaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai biaya eksplisit. Nah, biaya eksplisit ini adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan atau menghasilkan sesuatu, atau bisa didefinisikan sebagai biaya real yang harus dibayar pada pihak lain dalam menjalankan usaha. Nah, biaya-biaya ini berkaitan dengan faktor-faktor produksi yang berdampak langsung pada produktivitas perusahaan. Biaya eksplisit ini pada umumnya merupakan biaya kontraktual atau pasti yang meliputi biaya tenaga kerja, biaya sewa, biaya utilitas seperti air, listrik, terus biaya hipotek, atau semua pengeluaran uang tunai dari aliran kas keluar yang dicatat pada laporan keuangan perusahaan dapat disebut sebagai biaya eksplisit. Nah, biaya eksplisit ini juga bersifat variasi atau tetap, tergantung bagaimana biaya ini berubah pada saat perusahaan meningkatkan outputnya. Nah, biaya tetap tidak berubah saat perusahaan meningkatkan produksi, sedangkan biaya variabel dapat berfluktuasi seiring peningkatan output perusahaan. Nah, contohnya perusahaan membeli mesin seharga 50 juta, maka jumlah uang yang dibayarkan adalah biaya aktual atau biaya eksplisit. Nah, biaya eksplisit atau biaya nyata ini itu melibatkan pembayaran secara langsung dan dibayarkan ke eksternal agar menjaga operasi bisnis tetap berjalan. Nah, contoh lain, perusahaan membayarkan upah kerja kepada karyawan untuk melakukan kegiatan produksi. Oke, selanjutnya yaitu biaya implisit atau biasa disebut dengan biaya peluang. Nah, biaya ini muncul ketika perusahaan menggunakan sumber daya internalnya untuk suatu proyek atau suatu kegiatan operasi tanpa kompensasi eksplisit untuk pemanfaatan sumber daya tersebut. Nah, biaya ini umumnya sulit untuk dihitung karena tidak ada pertukaran fisik atau transaksi yang terkait langsung dengannya. Nah, dengan kata lain, ketika perusahaan mengalokasikan sumber dayanya, maka perusahaan tersebut akan selalu kehilangan kemampuan mendapatkan uang dari penggunaan sumber daya tersebut dari pihak lain, sehingga tidak terjadi pertukaran uang tunai pada biaya tersebut. Nah, sebagai contoh, misal pada sebuah perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan ini mempunyai gedung. Nah, tapi perusahaan lebih memilih menggunakan gedungnya ini sebagai kegiatan operasional perusahaan daripada menyewakan gedung tersebut kepada pihak lain. Nah, perusahaan ini dengan kegiatan operasionalnya itu menghasilkan laba sebesar 500 juta per bulan. Sedangkan jika bangunannya disewakan kepada pihak lain, maka opportunity cost yang didapat adalah sebesar 50 juta per bulan. Nah, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa sudah terdapat keuntungan ekonomi aktual dari perusahaan manufaktur yaitu sebesar 500 juta, maka kita bisa kurangkan dengan
50 juta, sehingga biaya implisit perusahaan manufaktur adalah 450 juta per bulan. Nah, karena perusahaan manufaktur ini menggunakan sumber dayanya sendiri dalam bentuk bangunan, sehingga tidak memperoleh pendapatan dari aset, juga tidak akan melaporkan sebagai eksplisit atau menggunakan bangunan tersebut sebagai kegiatan operasionalnya sendiri. Untuk itu, perusahaan harus rela kehilangan potensi pendapatan sebesar 50 juta. Maka inilah yang disebut biaya implisit. Oke, selanjutnya adalah economic profit versus accounting profit. Nah, sebelum kita bahas nih ke materi subbab 2, nah kita lebih baik untuk tahu dulu apa sih arti dari profit itu. Nah, profit atau dalam bahasa Indonesianya adalah keuntungan, itu merupakan laba secara finansial. Jadi profit ini selisih antara jumlah dengan jumlah yang dihasilkan untuk membeli, mengoperasikan, dan memproduksi sesuatu. Atau bisa kita sebut secara simpelnya bahwa profit itu adalah selisih antara pendapatan dan biaya produksi. Yang biasa udah kita pelajarin, TR dikurangin TC. Biasanya seperti itu. Tetapi pada nyatanya, sesungguhnya profit itu bukan hanya profit secara umum, tapi terdapat dua jenis yang berbeda. Dari perhitungan pun juga akan menghasilkan angka yang berbeda. Nah, di sini ada yang namanya economic profit dan accounting profit. Economic profit dan accounting profit di sini secara rumus nih sama seperti dari slide sebelumnya, bahwa yang namanya profit itu berasal dari penerimaan total atau total revenue lalu dikurangi dengan biaya. Seperti itu. Biaya total atau total cost. Nah, yang membedakan adalah di economic profit, biaya yang dimaksudkan itu adalah biaya implisit dan biaya eksplisit. Sedangkan di accounting profit, biayanya hanya biaya eksplisit saja. Supaya lebih jelas, nah berikut contoh nih dari apa sih yang dimaksud economic profit dan accounting profit. Nah, misalkan nih, kita mendapatkan total revenue sebesar 7 juta. Nah, ketika kita perhitungkan nih dari economic profit dan accounting profit akan memperoleh hasil yang berbeda. Di economic profit, kita memperoleh laba ekonominya sebesar 2 juta. Tapi untuk laba accounting-nya kita peroleh 4 juta. Nah, kenapa bisa demikian? Karena di economic profit, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa di sini biaya yang termasuk biaya itu bukan hanya dari explicit cost, tapi juga dari implicit cost. Seperti itu. Nah, lalu bedanya gimana sih terkait explicit dan implicit cost? Nah, untuk explicit itu biaya-biaya yang umumnya kita keluarkan. Misalkan Irfan membangun sebuah usaha kafe. Nah, untuk biaya eksplisit nih yang akan dikeluarkan Irfan, jika kita kira-kira secara kasaran, Irfan akan mengeluarkan biaya untuk membeli bahan, lalu untuk membeli peralatan, dan juga melakukan pembayaran gaji pegawai. Nah, itu biaya eksplisit. Jadi di accounting profit, untuk menghitung profitnya dari total revenue dikurangin total cost, yang mana cost-nya itu berasal dari biaya eksplisit itu tadi. Tapi ketika di
kita bicara tentang economic profit, bukan hanya explicit cost saja, tapi implicit cost. Implicit cost itu yang seperti apa? Nah, semisal Irfan sebelum membangun kafe, dia bekerja di suatu perusahaan dengan gaji 5 juta. Nah, ketika dia membangun usaha kafenya, berarti Irfan harus meninggalkan pekerjaannya di perusahaan itu. Nah, Irfan meninggalkan pekerjaannya di perusahaan itu, ketika kita berbicara economic profit, itu kita hitung sebagai biaya peluang, biaya yang ditinggalkan. Nah, itu masuklah di situ, sehingga di sini terdapat perbedaan antara accounting profit dan economic profit. The law of diminishing marginal return merupakan suatu teori dalam ekonomi yang apabila dalam melakukan produksi kita menambah input secara terus-menerus, maka pertama-tama output yang dihasilkan akan meningkat. Namun, pada titik tertentu, output tersebut akan menurun seiring dengan tetap bertambahnya input. Teori tersebut telah dikemukakan oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa jika kita menambah terus-menerus salah satu unit input dalam jumlah yang sama, sedangkan input yang lain tetap, maka mula-mula akan terjadi tambahan output yang lebih dari proporsional atau increasing return. Tapi pada titik tertentu, hasil lebih yang kita akan peroleh akan semakin berkurang atau diminishing return. Contoh dari the law of diminishing marginal return dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, misal ini adalah tabel produksi dari pabrik souvenir. Di situ ada 3 kolom. Kolom pertama labor atau jumlah pekerja, kolom kedua total produk, kolom ketiga marginal product atau produk marginal, yaitu kenaikan dalam output produksi yang muncul dari unit tambahan input. Oke, kita lihat jika tidak ada pekerja di pabrik, maka pabrik juga tidak dapat berproduksi. Kemudian ketika hanya ada satu pekerja, ia dapat membuat 50 souvenir sehingga marginal produknya 50. Kemudian ketika jumlah pekerja bertambah 1 menjadi 2 pekerja, maka produksi souvenir naik dari 50 menjadi 90. Sehingga produk marginal pekerja kedua atau marginal produknya 40 souvenir. Kemudian ketika jumlah pekerja ditambah lagi menjadi 3 pekerja, maka produksi souvenir naik lagi menjadi 120 sehingga produk marginal pekerja ketiga adalah 30 souvenir dan seterusnya. Nah, dapat kita lihat bahwa ketika jumlah pekerja naik, produk marginal atau marginal produknya menurun, di mana pekerja kedua memiliki produk marginal 40 souvenir, pekerja ketiga memiliki produk marginal 30 souvenir, pekerja keempat 20, pekerja kelima 10, pekerja keenam 0, pekerja ketujuh minus 10, pekerja ke-8 minus 20. Nah, penurunan itulah yang disebut penurunan produk marginal atau diminishing marginal product. Nah, dapat dilihat juga di sebelah kanan ada grafik fungsi produksi, yaitu hubungan antara labor dan total produk. Dalam grafik tersebut, kemiringan fungsi produksi mengukur produk marginal pekerja.
Ketika jumlah pekerja naik, produk marginal turun dan fungsi produksi menjadi lebih datar. Asumsi berlakunya the law of diminishing return. Yang pertama, salah satu faktor produksi, misalnya tanah pada pertanian atau mesin pada industri, harus tetap, sehingga perbandingannya saja yang berubah. Kemudian yang kedua, teknik produksi yang diterapkan dalam proses produksi tetap. Jika tingkat teknik produksi yang diterapkan lebih canggih, berarti dapat mempertinggi produktivitas setiap tenaga kerja, sehingga hukum tersebut tidak berlaku. Kemudian yang ketiga, daya kerja atau produktivitas faktor produksi yang diubah harus sebanding atau sama. Seandainya faktor produksi yang diubah adalah jumlah tenaga kerja, maka tingkat pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja tersebut harus sama terhadap pekerjaan yang dimaksud. Planning curve atau kurva perencanaan. Planning curve merupakan istilah lain untuk kurva biaya rata-rata jangka panjang atau disebut juga dengan long run average cost, yaitu membuat rencana mengenai skala operasi yang diinginkan suatu perusahaan atau kurva yang menunjukkan ongkos biaya rata-rata yang paling minimal untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan melakukan penambahan kapasitas produksinya. Long run average cost terbentuk dari kumpulan average cost yang banyak dan bentuknya akan menyerupai huruf U. Kita misalkan pada kurva long run average cost ini. Di sini perusahaan memiliki short run average cost yang berbeda-beda, yaitu short run average cost 1, 2, dan 3, yang menggambarkan tingkat produksi dan titik minimum masing-masing. Dari titik minimum inilah kita bisa membuat kurva long run average cost dengan cara menghubungkan titik-titik minimum dari setiap masing-masing short run average cost. Kita misalkan contoh yang kedua ini. Dapat dilihat bahwa perusahaan menghasilkan kurva short run average cost yang berbeda-beda, yaitu kurva short run average cost 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dalam jangka panjang tentunya kita dapat menentukan short run average cost yang mana yang paling efisien bagi perusahaan sesuai dengan output yang dihasilkan. Contohnya, jika perusahaan ingin outputnya kurang dari Q2, maka perusahaan akan memilih short run average cost 1. Dan apabila perusahaan ingin outputnya itu lebih dari Q2, maka perusahaan akan memilih short run average cost 3 dan begitu seterusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurva long run average cost dapat digunakan oleh perusahaan untuk memilih short run average cost yang mana yang paling efisien sesuai dengan output yang dihasilkan. Skala jangka panjang. Skala jangka panjang dibagi menjadi 3 berdasarkan perubahan total cost-nya seiring dengan penambahan output. Skala yang pertama yaitu skala ekonomis. Skala ekonomis merupakan suatu ciri di mana average cost jangka panjang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah output. Skala ekonomis ini biasa terjadi pada perusahaan atau pabrik kecil karena outputnya masih sedikit. Skala yang kedua yaitu skala hasil tetap. Skala hasil tetap merupakan suatu ciri di mana AC atau average cost jangka panjang tetap meskipun output yang dihasilkan meningkat. Skala hasil tetap ini biasa terjadi pada pabrik menengah. Kemudian yang ketiga ada skala disekonomis. Skala disekonomis merupakan suatu ciri di mana AC atau average cost jangka panjang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah output.
Nah, ini biasa terjadi pada pabrik-pabrik yang sudah besar. Kita misalkan pada gambar ini. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa skala ekonomis terjadi pada average cost jangka pendek dengan pabrik kecil. Pabrik kecil yang dimaksud ialah saat output yang dihasilkan masih sedikit. Skala ekonomis ini terjadi karena adanya beberapa faktor, di antaranya yaitu spesialisasi, laba dan kapital yang masih sedikit, sehingga manajer bisa mengolah produksi lebih efektif, dan biaya input yang akan lebih murah atau akan menjadi murah jika dibeli dengan jumlah yang banyak. Sehingga average cost akan menurun dan jumlah output yang dihasilkan akan meningkat. Lalu skala hasil tetap terjadi saat average cost jangka pendek dengan pabrik menengah. Pabrik menengah yang dimaksud ialah saat output yang dihasilkan mulai meningkat tetapi average cost-nya masih tetap. Kemudian skala disekonomis terjadi saat average cost jangka pendek dengan pabrik besar. Pabrik besar yang dimaksud ialah output yang dihasilkan banyak dan average cost-nya juga ikut naik. Saat itulah terjadi skala disekonomis.